Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Watashi wa Regina to moshimasu. Honjitsu wa Togorong to Imirong no tema de happyo sasete itadakimasu. Perkenalkan, nama saya Regina. Hari ini saya akan melakukan presentasi dengan tema sintaksis dan semantik. Sintaksis dalam bahasa Jepang disebut togoron atau sintakusu, sebagai cabang dari linguistik yang mengkaji tentang struktur kalimat dan unsur-unsur pembentuknya. Unsur pembentuk sintaksis terdiri dari kata, frasa, klausa, dan kalimat, sedangkan struktur dalam sintaksis terdiri dari subjek, objek, predikat, dan keterangan. Jenis kalimat dalam bahasa Jepang digolongkan menjadi dua. Yang pertama, ada kalimat berdasarkan struktur atau kozojo, dan ada kalimat berdasarkan maknanya atau imijo. Jenis kalimat berdasarkan strukturnya terbagi menjadi dua, yaitu dokuritsu gobung dan jutsu gobung. 1. Dokuritsu gobung adalah kalimat yang tidak memiliki fungsi predikat atau kalimat minor. Contohnya seperti ma artinya ya, oi yang artinya hei, kaji artinya kebakaran, dan tomoko artinya tomoko atau nama orang. Ma dan oi menggunakan kata seru atau kandoshi. Kalimat ini tidak dapat diperluas atau ditambah dengan keterangan yang lainnya. Sedangkan kaji dan tomoko menggunakan nomina atau meisi. Kalimat ini masih bisa diperluas dengan membentuk keterangan yang lainnya. Lalu ada jutsu gobung atau kalimat yang berkonstruksi predikat. Jutsu gobung terdiri menjadi dua, yaitu berdasarkan jenis kata yang menjadi predikatnya dan berdasarkan pada jumlah klausanya. Yang pertama, berdasarkan jenis kata yang menjadi predikatnya, terbagi menjadi tiga. Pertama, ada dosibung atau kalimat verbal. Di dosibung ini terdiri dari dua, yaitu tadosibung atau transitif dan jidosibung atau intransitif. Tadosibung contohnya, Hiroshi wa terebi o miru, yang artinya Hiroshi menonton TV. Dan jidosibung contohnya, ame ga furu, yang artinya hujan turun. Kedua, ada keiyosibung atau kalimat adjektifal. Keiyosibung terdiri dari i keiyoshi atau adjektif i dan na keiyoshi atau adjektif na. I keiyoshi contohnya karada ga darui, yang artinya badan saya lemas. Dan na keiyoshi contohnya kono hana wa kirei da, yang artinya bunga ini indah. Ketiga, ada meisibung atau kalimat nominal. Contohnya seperti kyou wa yasumi da, yang artinya hari ini libur. Lalu ada berdasarkan pada jumlah klausanya, terbagi menjadi dua, yaitu tanbun dan fukubung. Tanbun adalah kalimat tunggal atau satu informasi. Contohnya, Tanaka-san wa sensei desu, yang artinya Tanaka adalah guru. Fukubung atau kalimat majemuk mengandung beberapa informasi. Di dalamnya terdapat susetsu, jusetsu, dan seibungsetsu. Susetsu atau klausa utama atau induk kalimat. Contohnya seperti kazeo hite, kaisao yasunda, yang artinya karena masuk angin, tidak masuk kantor. Klausa utamanya ada pada kalimat kaisao yasunda. Jusetsu, klausa tambahan atau anak kalimat. Contohnya seperti kazeo hite, kaseo yasunda, yang artinya karena masuk angin, tidak masuk kantor. Anak kalimat ada pada kata kazeo hite. Seibungsetsu, klausa pelengkap atau menerangkan subjek atau objek. Contohnya seperti Hino, watashi wa Yamada-san ga genki so ni tenis wo shite ita no minta, yang artinya kemarin saya melihat Yamada sedang main tenis dengan sehat. Klausa pelengkap ada pada kalimat Yamada-san ga genki so ni tenis wo shite ita no. 2. Jenis kalimat berdasarkan maknanya. Berdasarkan maknanya, kalimat dibagi menjadi dua bagian, yaitu dari segi isi atau imiteki nayo dan dari segi fungsi, penyampaian makna atau dentatsuki kino. Kalimat dari segi isinya atau imiteki nayo terdiri dari jotaibung dan ugoki nobung. Jotaibung adalah kalimat yang menyatakan keadaan. Contohnya, kino wa atsukata, artinya kemarin panas, dan Suzuki-san wa nihonjin desu, yang artinya Tuan Suzuki orang Jepang. Sedangkan ugoki nobung adalah kalimat yang menyatakan aktivitas atau kejadian. Contohnya, Chichi wa shimbun o yondeiru, artinya ayah sedang membaca koran, dan Jugyo wa hachiji ni hajimaru, artinya kuliah dimulai pada pukul 8. Kemudian dari segi fungsi penyampaian makna atau dentatsuki kino terdiri dari hataraki kakenobu,
isi atau ganmono yosut subung, nobetate nobung, dan toikake nobung. Antara kake nobung yaitu kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan keinginan kepada lawan bicara agar melakukan sesuatu, nilai atau perintah. Contohnya seperti shizukani shiro, artinya tenang atau diam. Hinshi atau larangan, contohnya seperti ugo kuna, artinya jangan bergerak. Irai atau permohonan, contohnya seperti dozo o agari kudasai, artinya silakan masuk. Kanyu atau ajakan, contohnya seperti isoni kaero, artinya pulang bareng yuk. 2. Isi atau ganbonobung, yaitu kalimat yang menyatakan keinginan atau harapan pembicara, tetapi diutarakan bukan untuk ditujukan kepada orang lain, melainkan hanya kepada diri sendiri. Isi, maksud atau hasrat, contohnya seperti koto shimo gambaro, artinya tahun ini juga saya harus bekerja keras. Kibo atau keinginan, contohnya seperti kohi ga nomitai, artinya saya ingin minum kopi. Ganbo atau harapan, contohnya seperti ashita tenki ni nare, artinya mudah-mudahan besok cuacanya bagus. 3. Ada nobetate nobung, yaitu kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada lawan bicara. Di dalamnya mencakup gensobyo sabung atau kalimat deklaratif, adalah kalimat untuk menyampaikan suatu informasi baru. Contohnya seperti amega futte iru, artinya wah hujan turun. Han dan bung atau kalimat pernyataan adalah kalimat yang berisi suatu keputusan atau kepastian. Contohnya seperti kanojo wa Indonesia kyo iku daigaku no gakuseida, artinya dia wanita adalah mahasiswa UPI. 4. Toikake nobung, yaitu kalimat yang digunakan untuk meminta informasi dari lawan bicara tentang sesuatu yang tidak atau belum diketahui, untuk menghilangkan keraguan si pembicara terhadap sesuatu. Misalnya, toikake nobung atau pertanyaan, yaitu kalimat tanya yang digunakan untuk meminta informasi tentang sesuatu yang belum diketahui oleh pembicara. Contohnya seperti anata wa gakusei desu ka, artinya apakah Anda mahasiswa? Kemudian utagai nobung atau keraguan-raguan, yaitu kalimat tanya yang tidak ditunjukkan pada orang lain, melainkan hanya pada diri sendiri sebagai ekspresi keraguan. Nah, contohnya seperti kare wa kuru kasira, artinya apakah dia akan datang ya? Lalu ada kantan o arawasu bung atau ekspresi emosi, yaitu kalimat yang digunakan untuk menyatakan rasa kagum, emosi, dan sebagainya terhadap suatu objek. Contohnya seperti nanto utsukushi hana nandaro, artinya betapa indahnya bunga ini. Unsur dan pola kalimat. Unsur kalimat fungsi sintaksis terdiri dari subjek atau sugo, predikat atau jutsugo, objek atau taisogo, keterangan atau jokyogo, modifikator atau susokugo, konjungsi atau setsuzokugo. Seperti pada contoh kalimat taro wa daidokoro de yogoretate o sekken de kirai ni aratta, artinya taruh di dapur mencuci tangannya yang kotor dengan memakai sabun sampai bersih. Kalimat tersebut terdiri dari subjek, keterangan, modifikator, objek, keterangan, modifikator, dan predikat. Pola kalimat. A. Pola kalimat verbal intransitif. Polanya yaitu subjek plus partikel ga atau wa plus verba intransitif. Contohnya seperti amega furu, artinya hujan turun. B. Pola kalimat verbal transitif. Polanya yaitu subjek plus partikel ga atau wa plus objek plus partikel o plus verba transitif. Contohnya seperti taro wa shinbun o yondeiru, artinya Taro sedang membaca koran. C. Pola kalimat adjektifal i. Polanya yaitu subjek plus partikel wa atau ga plus adjektif i. Contohnya seperti kono hana wa utsukushi, artinya bunga ini indah. D. Pola kalimat adjektifal na. Polanya subjek plus partikel wa atau ga plus adjektif na plus kopulada. Contohnya seperti kono machi wa shizukada, artinya kota ini sepi. Pola kalimat berpredikat nomina atau mesibum sama halnya dengan pola kalimat yang berpredikat adjektifal na, yaitu menggunakan kopulada. Seperti pola kalimat nominal. Polanya yaitu subjek plus partikel wa plus nomina plus kopulada. Contohnya seperti kare wa gakusei desu, artinya dia adalah mahasiswa. Kategori gramatikal dalam predikat.
Kategori gramatikal adalah pergolongan satuan bahasa berdasarkan pada bentuk, fungsi, dan makna. Kategori gramatikal pada predikat kalimat verbal dalam bahasa Jepang biasanya mencakup tingkat kehalusannya, bentuk positif negatif, diatesis, aspek, kala, atau tense, dan modalitas. 1. Tingkat kehalusan dan bentuk positif negatif. Yang pertama, ada bentuk positif negatif biasa atau kalimat tidak halus menggunakan kata kerja bentuk ru, ta, nai, atau futsuke. Bentuk positif biasa contohnya seperti Tanaka-san wa geikoku e iku, artinya Tanaka akan pergi ke luar negeri. Sedangkan bentuk negatif biasanya contohnya seperti Tanaka-san wa geikoku e ikanai, artinya Tanaka tidak akan pergi ke luar negeri. Sedangkan bentuk positif negatif halus atau kalimat sopan menggunakan kata kerja bentuk mas, maseng, atau yang lainnya. Bentuk halus biasa contohnya seperti Tanaka san wa geikoku e ikimasu, artinya Tanaka akan pergi ke luar negeri. Sedangkan bentuk negatif halus contohnya seperti Tanaka san wa geikoku e ikimasen, artinya Tanaka tidak akan pergi ke luar negeri. 2. Diatesis. Diatesis, voice atau time adalah kategori gramatikal yang menunjukkan hubungan antara partisipan atau subjek dengan perbuatan yang dinyatakan oleh verba dalam klausa. Diatesis bahasa Jepang mencakup 1. Diatesis aktif dan pasif. Diatesis aktif disebut nodotai, sedangkan diatesis pasif disebut judotai. Kalimat pasif dalam bahasa Jepang disebut ukemi dan judobu. Dari segi makna kalimat pasif, bahasa Jepang dibagi dua, yaitu pasif netral, churitsu ukemi, dan pasif adversatif atau meiwaku ukemi. Dari segi struktur, kalimat pasif bahasa Jepang terdiri atas pasif langsung, chokusetsu ukemi, dan pasif tidak langsung atau kansetsu ukemi. Kalimat pasif langsung yaitu kalimat pasif yang dibentuk dari kalimat transitif yang fungsi objeknya umumnya berupa manusia atau nomina yang bernyawa saja. Kalimat pasif tidak langsung yaitu kalimat pasif yang dibentuk dari kalimat transitif yang fungsi objeknya nomina tidak bernyawa. Contoh kalimat aktif transitif seperti Sensei ga taro hometa, yang artinya guru memuji Taro. Sedangkan contoh kalimat pasifnya Taro wa sensei ni homerareta, yang artinya Taro dipuji oleh guru. 2. Kausatif atau sieki. Kausatif atau sieki adalah bentuk verba dalam bahasa Jepang yang digunakan untuk menyatakan arti menyuruh atau menyebabkan seseorang melakukan sesuatu perbuatan. Contohnya seperti Haha wa taro ni sukudai o yaraseru, yang artinya ibu menyuruh Taro mengerjakan PR. Dan Haha wa taro suaraseru, yang artinya ibu menyuruh Taro duduk. 3. Transitif intransitif. Dalam bahasa Jepang, banyak verba transitif yang memiliki pasangan verba intransitif. Kedua jenis verba tersebut merupakan verba asli, bukan berupa verba jadian. Contohnya seperti Taro ga mado o aketa, yang artinya Taro menutup jendela, dan mado ga aita, yang artinya jendela tertutup. Kata mado pada kalimat pertama ditandai dengan partikel o sebagai pengisi fungsi objek. Sedangkan pada kalimat kedua ditandai dengan partikel ga, merupakan pengisi fungsi subjek sama dengan kata taro pada kalimat pertama. 4. Diatesis lainnya. Dalam bahasa Jepang juga terdapat diatesis resiprokal atau sogo dengan menggunakan verba seperti araso atau berperang, kakawaru atau berhubungan, dan sodansuru atau berunding, dan lain-lain. 3. Kala dan aspek. Kala dan aspek keduanya berhubungan dengan perbuatan atau kejadian lampau atau selesai, sedang atau masih berlangsung, dan akan atau belum dilakukan yang diekspresikan menggunakan verba bentuk teiru atau ta. Kala atau jisei atau kala atau tense disebut dengan jisei atau tensu. Kala adalah kategori gramatikal yang menyatakan waktu terjadinya suatu peristiwa atau berlangsungnya suatu aktivitas yang bertitik tolak pada waktu saat kalimat tersebut diucapkan. Koko atau lampau, genzai atau sekarang, mirai atau mendatang. Contoh kala akan.
Watashi wa konya terebi o mimasu, artinya saya nanti malam akan menonton TV. Contoh kala kini, watashi wa ima terebi o mite imasu, artinya saya sekarang sedang nonton TV. Contoh kala lampau, watashi wa kesa terebi o mimashita, artinya saya tadi pagi nonton TV. Aspek atau sound. Aspek yaitu kategori gramatikal dalam verba yang menyatakan kondisi suatu perbuatan atau kejadian, apakah baru dimulai, sedang berlangsung, sudah selesai atau berulang-ulang. Contohnya seperti hasiruda yang menyatakan lari akan dimulai, lalu hasirudasu menyatakan dimulainya lari, kemudian hasiteiru menyatakan lari sedang berlangsung, dan hasita menyatakan lari telah berakhir. Modalitas. Modalitas adalah kategori gramatikal yang digunakan pembicara dalam menyatakan suatu sikap terhadap sesuatu kepada lawan bicaranya. Seperti dengan menginformasikan, menyuruh, melarang, meminta, dan sebagainya dalam kegiatan berkomunikasi. Jenis modalitas bahasa Jepang menurut Masuoka dan Takubo. A. Kakugen, yaitu kalimat pernyataan yang dianggap pasti atas keyakinan pembicara. Contohnya, ningen wa shinumono da, artinya manusia adalah makhluk yang akan mati. B. Meirei, digunakan untuk memerintah lawan bicara agar melakukan sesuatu. Contohnya, hayaku ike, artinya cepat pergi. C. Kinshi kyoka, menyatakan larangan dan izin untuk melakukan suatu perbuatan. Menyatakan larangan atau kinshi menggunakan verba bentuk T diikuti wai kenai atau dameda. Contohnya seperti kono kusuri o nomuna, artinya jangan minum obat ini. Sedangkan menyatakan izin atau kyoka menggunakan verba bentuk T plus moi. Contohnya seperti asta konaku temo kamawanai, artinya besok tidak datang juga tidak apa-apa. D. Irai, permohonan kepada orang lain agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Menggunakan verba bentuk te kudasai, kureruka, dan sebagainya. Contohnya, mado o shimete kudasai, artinya tolong tutup jendela. E. Toui, menyatakan keharusan atau saran kepada seseorang. Menyatakan keharusan menggunakan verba bentuk kamus plus beki, bentuk nakere banaranai, dan sebagainya. Contohnya, asta shichi jini gakko ni konakere banaranai, artinya besok harus datang ke kampus pukul 7. Sedangkan menyatakan saran menggunakan verba bentuk ta plus hoga i. Contohnya, hayaku kekkon shita hoga i, sebaiknya cepat menikah. F. Isi moshi dekanyu, menyatakan maksud melakukan sesuatu, menawarkan sesuatu, dan mengajak sesuatu kepada orang lain. Menyatakan maksud atau isi menggunakan verba bentuk kamus hru plus sumori. Contohnya, watashi wa nihon iku sumori desu, saya bermaksud pergi ke Jepang. Menyatakan tawaran atau moshide menggunakan verba bentuk o atau yo. Contohnya, takushi yo yobi masoka, mari saya panggilkan taksi. Menyatakan ajakan atau kangyu menggunakan verba bentuk o atau yo dan bentuk menyangkal plus ka. Contohnya, isoni ikimasen ka, maukah pergi bersama? G. Gangbo, menyatakan keinginan baik berupa perbuatan yang ingin dilakukan sendiri maupun menginginkan orang lain melakukan sesuatu perbuatan. Contohnya seperti sono eiga ga mitai, artinya saya ingin menonton film itu. Atau watashi wa Tanaka san wo kite hoshi, artinya saya ingin Tanaka juga datang. H. Gege, menyatakan dugaan atau menyampaikan berita yang pernah didengar. Menyatakan bentuk dugaan menggunakan daro, mai, rasi, dan sebagainya. Contohnya seperti tabung nida sango kurudaro, artinya mungkin nida juga akan datang. Menyatakan bentuk berita menggunakan soda, tonokotoda, toiyu, dan sebagainya. Contohnya, si ai wa wata sodes, artinya katanya pertandingan sudah berakhir. I. Setsumei, menyatakan suatu alasan ketika menjelaskan suatu hal menggunakan noda, wakeda, kata sambung suruto, sumori. Contohnya, taro wa sonotoki nyu ing shite imasu, sumori kare wa shikai o ukenakatta wakedes, artinya Taro saat itu sedang dirawat di rumah sakit. Dengan kata lain, ia tidak mengikuti ujian. J. Hikyo, perumpamaan antara dua hal atau lebih yang memiliki kesamaan dalam sesuatu karakternya, menggunakan verba bantu yoda, mitaida. Contohnya, kono ewa sajitsu tekide sasin no yoda, artinya karena gambar ini realistis, jadi seperti foto. Teknik analisa kalimat. 1. Analisis IC. Ada contoh kalimat taro wa atarashi kuruma o katta. Kalimat tersebut jika dianalisis dengan teknik IC, maka bagian subjek pada diagram tersebut adalah taro wa dan bagian predikatnya adalah atarashi kuruma o katta.
Bagian subjek terdiri atas nomina taro dan partikel ga. Sedangkan pada bagian predikat terdiri atas verba go kam, kat, dan gobinya ta. Dan bagian objek yang terdiri atas frasa nomina, atarasi kurma, dan partikel o. Frasa nomina pada bagian objek tersebut terdiri atas atarasi sebagai modifikator dan kurma. 2. Teori gramatika generatif. Teori generatif ini kalimat yang terbentuk karena dua hal, yaitu adanya struktur kalimat yang berdasarkan pada ketentuan struktur frasa, kukozo, kisoku, dan struktur frasa tersebut diisi dengan kata yang tepat berdasarkan pada ketentuan leksikonnya. Goi kisoku. Koizumi mendeskripsikan ketentuan struktur frasa dan leksikon bahasa Jepang sebagai berikut. A. Ketentuan struktur frasa. 1. Kalimat bahasa Jepang atau S terdiri atas frasa nomina atau NP, frasa verba atau VP, dan kategori gramatikal atau AUX. 2. Frasa verba atau VP terdiri dari frasa nomina atau NP, verba atau V, dan kategori gramatikal atau AUX. 3. Dalam frasa nomina atau NP, ada yang diikuti partikel, ada juga yang diikuti adjektiva. B. Ketentuan leksikon. 1. N atau nomina, contohnya hanako, boshi, kuruma, dan lain-lain. 2. V atau verba, contohnya seperti kau, uru, hasiru, dan lain-lain. 3. AUX atau kategori gramatikal, contohnya ta, daro, dan lain-lain. 4. A atau adjektiva, contohnya akai, atarasi, dan lain-lain. 5. PO atau postposition, contohnya wa, ga, o, dan lain-lain. Seperti contoh diagram di atas, taro sebagai nomina, wa sebagai postposition, atarasi sebagai adjektiva, kuruma sebagai nomina, o sebagai postposition, kat sebagai verba, dan ta sebagai kategori gramatikal. 3. Pendekatan formalis dan fungsionalis. Takami dan Kuno menjelaskan bahwa pendekatan dalam menganalisis suatu kalimat secara umum ada dua macam, yaitu secara formalis dan fungsionalis. 1. Pada pendekatan formalis, sasarannya kompetensi bahasa, sedangkan pada pendekatan fungsionalis, sasarannya performansi bahasa. 2. Pada pendekatan formalis, bahasa sebagai fenomena psikologi manusia, sedangkan pada pendekatan fungsionalis, bahasa sebagai fenomena sosial. 3. Pada pendekatan formalis, bahasa dianggap sekumpulan kalimat, sedangkan pada pendekatan fungsionalis, bahasa sebagai alat interaksi masyarakat. 4. Pada pendekatan formalis, bahasa mengungkapkan isi pikiran, sedangkan pada pendekatan fungsionalis, bahasa menyampaikan pesan informasi. 5. Pada pendekatan formalis, fokus pada sintaksis, seperti kalimat, klausa, dan frasa. Sedangkan pada pendekatan fungsionalis, fokus pada kalimat, alinea, dan wacana. 6. Pada pendekatan formalis, menjelaskan berdasarkan aturan dan prinsip bahasa, sedangkan pada pendekatan fungsionalis, menjelaskan bahasa berdasarkan penggunaannya, makna, dan fungsi pragmatik. 7. Pada pendekatan formalis, menekankan pada bentuk struktur itu sendiri, sedangkan pada pendekatan fungsionalis, menekankan pada makna dan fungsi. Contohnya pada kalimat gaksega takara kuji okata, yang artinya mahasiswa itu membeli lotre. Gloseri penanda kasus atau perannya, pada kata mahasiswa fungsinya sebagai subjek, kategorinya nomina, dan perannya sebagai pelaku. Pada kata membeli, fungsinya sebagai predikat, kategorinya verba, dan perannya aktif. Sedangkan pada kata lotre, fungsinya sebagai objek, kategorinya nomina, dan perannya sasaran. Kasus-kasus berdasarkan pendapat pakar seperti Koizumi, Kaswanti, dan Parera. A. Agentif. Kasus agentif adalah kasus yang menunjukkan pelaku atau pemrakarsa suatu perbuatan yang dinyatakan oleh verba yang menjadi predikatnya. Misalkan, Ali memukul Amir. Ali sebagai pelaku dan dari verba memukul. 2. Pengalam atau experience. Kasus pengalam adalah kasus yang menunjukkan sesuatu makhluk bernyawa yang mengalami peristiwa psikologi, sensasi, emosi, atau kognisi akibat suatu peristiwa atau tindakan yang dinyatakan oleh verba yang menjadi predikatnya. Misalnya, Ali membujuk Amir agar pergi. Kata Amir berkasus eksperiental. C. Instrumental atau alat. Kasus instrumental adalah kasus yang menunjukkan alat yang digunakan oleh pelaku untuk melangsungkan perbuatan yang dinyatakan oleh verba yang menjadi predikatnya. Misalnya,
Ali menggali lubang dengan cangkul. Kata cangkul berkasus instrumental. D. Benefaktif. Kasus benefaktif adalah kasus yang ditunjukkan untuk makhluk hidup, nomina bernyawa, yang memperoleh keuntungan dari tindakan yang dinyatakan oleh verba yang menjadi predikatnya. Misalnya, petani mendapat hadiah seekor sapi. Kata petani berkasus benefaktif. Objektif. Kasus objektif adalah kasus yang secara semantis paling netral. Bisa semua nomina menduduki posisi ini. Misalnya, Ali memotong mangga. Kata mangga merupakan nomina yang berkasus objektif. F. Sumber. Kasus sumber adalah kasus yang menunjukkan hubungan semantis antara nomina dengan verbanya, yang menyatakan titik awal suatu aktivitas yang dinyatakan oleh verba tersebut. Misalnya, Ali menerima buku itu dari kepala sekolah. Kata kepala sekolah berkasus sumber. G. Sasaran atau goal. Kasus sasaran adalah kasus yang menyatakan tempat atau objek yang menjadi tujuan dari perbuatan yang dinyatakan oleh verba yang menjadi predikat dalam suatu kalimat. Misalnya, Ali membicarakan hal itu pada ibunya. Kata ibunya berkasus sasaran. H. Lokatif. Kasus lokatif adalah kasus yang menunjukkan lokasi, tempat, atau ruang berlangsungnya tindakan yang dinyatakan oleh verba yang menjadi predikatnya. Misalnya, Ali mengerjakan tugas di perpustakaan. Kata perpustakaan berkasus lokatif. I. Komitatif. Kasus komitatif adalah kasus yang menunjukkan nomina yang penyerta dalam suatu perbuatan yang dinyatakan oleh verba yang menjadi predikatnya. Misalnya, Amir dan Ali bertengkar. Kata Ali berkasus komitatif. C. Time atau waktu. Kasus waktu adalah kasus yang menyatakan waktu terjadinya kegiatan atau peristiwa yang dilakukan agen dalam suatu kalimat. Misalnya, ayah berangkat tadi pagi. Kata tadi pagi berkasus waktu. K. Faktitif atau result. Faktitif yaitu kasus yang menyatakan hasil dari suatu kejadian atau perbuatan yang dinyatakan oleh verba yang menjadi predikatnya. Misalnya, ibu menanak nasi. Kata nasi berkasus faktitif. Semantik bahasa Jepang. A. Batasan dan ruang lingkup masalah. Semantik atau imiron merupakan salah satu cabang linguistik Gengogaku yang mengkaji tentang makna. Machida dan Momiyama menegaskan bahwa objek kajian semantik antara lain mencakup makna kata, relasi makna antara satu kata dengan kata yang lainnya, makna frasa, dan makna kalimat. 1. Makna kata. Makna kata terdiri dari sinonim atau ruigigo dan polisemi atau tagigo. Sinonim atau ruigigo adalah kata yang memiliki makna yang sama. Contohnya seperti ai kawarazu dan itsumodori, artinya seperti biasa. Umai dan oishi, artinya enak atau lezat. 2. Relasi makna. Relasi makna perlu diteliti karena hasilnya dapat dijadikan bahan untuk menyusun kelompok kata atau goi berdasarkan kategori tertentu. Misalnya pada verba hanasu, berbicara, iu berkata, dan saberu ngomong, dikelompokkan ke dalam kotobao hasuru atau verba bertutur. B. Verba hanasu, iu dikelompokkan ke dalam ruigi kankei atau sinonim. C. Verba takai atau tinggi, hikui rendah dikelompokkan ke dalam hangi kankei atau antonim. D. Doubutsu binatang, inu anjing dikelompokkan ke dalam joge kankei atau superordinat. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk suatu kesatuan. Makna adalah hubungan antara lambang dan lambang bunyi dengan acuannya. Makna frasa leksikal, contohnya hong oyomu yang artinya membaca buku dan putsuo kau yang artinya membeli sepatu. Makna idiomatikal, haraga tatsu artinya bukan perut berdiri, melainkan artinya marah. Ada frasa yang hanya memiliki arti secara leksikal atau idiomatikal saja. Ada juga yang memiliki makna keduanya. Seperti contohnya asio arau. Ada dua makna, yaitu secara leksikal artinya mencuci kaki, sedangkan secara idiomatikal artinya berhenti berbuat jahat. 4. Makna kalimat. Makna kalimat ditentukan oleh kata yang menjadi unsur kalimat. Pada contoh kalimat berikut, watashi wa Yamada sang ni meganeo ageru, yang artinya saya memberi kacamata pada Yamada. Dan yang kedua, watashi wa Yamada sang ni tokeo ageru, yang artinya saya memberi jam pada Yamada.
Jika dilihat pada strukturnya, kedua kalimat tersebut sama, tetapi maknanya berbeda, karena makna megane dan tokei berbeda. Sedangkan pada contoh kalimat watashi wa Yamada Sang to Tanaka Sang o Matteiru, pada kalimat tersebut terdapat dua makna, yaitu watashi wa Yamada Sang to Tanaka Sang o Matteiru, yang artinya saya menunggu Yamada dan Tanaka. Dan yang kedua, watashi wa Yamada Sang to issho ni Tanaka Sang o Matteiru, yang artinya saya dan Yamada menunggu Tanaka. Dapat diketahui bahwa dalam suatu kalimat dapat menimbulkan makna yang berbeda. Jenis dan perubahan makna. 1. Makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal dalam bahasa Jepang dikenal dengan istilah jisoteki imi atau koiteki imi. Makna leksikal adalah makna kata yang asli atau sesungguhnya sesuai dengan referensinya sebagai hasil pengamatan indera dan terlepas dari unsur gramatikalnya. Contohnya seperti neko artinya kucing dan gakko artinya sekolah. Makna gramatikal dalam bahasa Jepang disebut bunpo teki imi, yaitu makna yang muncul akibat proses gramatikalnya, seperti isogasi yang artinya sibuk dan taberu yang artinya makan. 2. Makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif dalam bahasa Jepang disebut meijiteki imi atau geieng, yaitu makna yang berkaitan dengan dunia luar bahasa seperti suatu objek atau gagasan dan bisa dijelaskan dengan analisis komponen makna. 3. Makna dasar dan makna perluasan. Makna dasar disebut juga sebagai makna pusat atau core atau makna prototype, meskipun tidak sama persis. Makna perluasan atau tenji merupakan makna yang muncul sebagai hasil perluasan dari makna dasar, di antaranya akibat penggunaan secara kiasan atau majas. A. Dari yang konkret ke abstrak, seperti pada kata atama yang artinya kepala, akan berubah menjadi abstrak ketika digunakan seperti berikut. Atamagai itu artinya menjadi kepandaian. B. Dari ruang ke waktu, kata mae artinya depan, berubah menjadi waktu ketika bertemu sangnen mae, yang artinya 3 tahun yang lalu, bukan 3 tahun depan atau 3 tahun yang akan datang. C. Perubahan penggunaan indera, seperti pada kata oki yang artinya besar, berubah ke indera pendengaran telinga, seperti pada frasa oki koi yang artinya menjadi suara yang keras, bukan suara yang besar. D. Dari yang khusus ke umum atau generalisasi. Pada kata kimono yang semula berarti pakaian tradisional Jepang digunakan untuk menunjukkan pakaian secara umum, fuku atau pakaian dan sebagainya. E. Dari yang umum ke khusus atau spesialisasi. Kata hana yang artinya bunga secara umum digunakan untuk menunjukkan hal yang lebih khusus seperti dalam penggunaan berikut. Hanami yang artinya bunga sakura. F. Perubahan nilai ke arah positif. Misalnya kata boku yang artinya saya dulu digunakan untuk budak atau pelayan, tetapi sekarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini ditunjukkan adanya perubahan nilai dari yang kurang baik menjadi baik. G. Perubahan nilai ke arah negatif. Misalnya kata kisama yang artinya kamu, dulu sering digunakan untuk menunjukkan kata anata yang artinya anda, tetapi sekarang digunakan hanya kepada orang yang dianggap rendah saja. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dari yang baik menjadi kurang baik. Kajian tentang kosakata. 1. Makna atau arti. Makna kosakata perlu dideskripsikan. Hubungan antara makna dengan bentuk atau bunyi dalam suatu kata bersifat arbitrer, manasuka atau shiisei. Contohnya oishi, enak, tetapi tidak bisa digunakan pada kalimat saya tidak enak badan, karena kata oishi digunakan hanya untuk makanan dan minuman. 2. Huruf kanji dan kana. Setiap kata perlu disertai huruf kanjinya, termasuk bagaimana cara menulis okurigananya. Misalnya verba hakaru artinya mengukur bisa ditulis dengan kanji seperti berikut. 3. Pelafalan, hatsuong, dan tanda aksen. Dalam bahasa Jepang, banyak terdapat homonim doong igigo, yaitu beberapa kata yang bunyinya sama, sehingga aksen dalam bahasa Jepang berfungsi sebagai pembeda arti. Maka setiap kosakata perlu diberikan tanda aksennya. 4. Jenis kata atau hisi bunuri. Dalam bahasa Jepang, kata genki, sehat, merupakan adjektif fana, tetapi lawannya kata byoki,
yang artinya sakit, merupakan nomina. Maka kalimat yang benarnya itu byoki no hito, bukan byoki na hito. 5. Perubahan bentuk atau katsuyo. Kata yang mengalami perubahan disebut yogeng, yaitu verba, adjektiva, dan copula. Makna setiap kosakata yogeng tersebut ditentukan pula oleh bentuknya, apakah bentuk lampau atau bentuk akan dan sebagainya. Mas akan, ti mas sedang dilakukan, masta telah dilakukan. 6. Pola kalimat atau informasi tata bahasa. Informasi yang berhubungan dengan pola kalimat menyangkut partikel atau kaku joshi. Partikel o pada verba kotaeru itu tidak bisa menggunakan partikel o, tetapi menggunakan partikel ni. Dalam situasinya juga, misalnya asta, kata asta, asu, dan myonichi yang memiliki arti besok hari. Kata asta, percakapan sehari-hari, dan kata asu agak formal, kata myonichi sangat formal. 7. Contoh penggunaan. Misalnya kata hikoshi suru berarti pindah, sering disalahgunakan untuk pindah duduk atau pindah tempat. Padahal kata tersebut berlaku untuk pindah rumah atau tempat tinggal saja. Metode kajian kosakata. 1. Analisis komponen makna atau seibung bungseki. Dalam fonologi terdapat istilah benbetsukteki sosei atau analisis fitur distinktif untuk menguji apakah suatu fonem bisa membedakan arti atau tidak. Hal seperti ini juga bisa digunakan dalam menganalisis makna suatu kata yang disebut dengan analisis komponen makna. Misalnya untuk membedakan kata otoko laki-laki, onna perempuan, cici ayah, dan haha ibu. 2. Analisis imitokucho dalam igiso. Pada suatu kata, ada makna yang umum yang sudah merupakan keputusan bersama dari mayoritas pemakainya, sebagai suatu segmen dan bukan merupakan suatu komponen. Dalam suatu igiso, terdapat beberapa bagian yang disebut imitokucho. Contoh, kemushi, seperti ulat, itu ninggeng ni kiwareru atau tidak disukai oleh manusia. Buaya yang berarti playboy. Inanaku atau yang meringkik itu subjeknya kuda, menggonggong subjeknya anjing. Imitokucho sendiri maknanya sudah disepakati oleh masyarakat umum. 3. Hubungan antar makna. Terdapat dalam beberapa kata yang digolongkan dalam satu medan makna yang sama. Misal imitokucho dari kotobao hasuru, bertutur, terkandung dalam verba hanasu bicara, iu berkata, saberu ngomong, dan sebagainya. Ruigi kanke, hubungan kesinoniman. Noboru dan agaru memiliki arti yang sama, yaitu berpindah dari bawah ke atas. Tetapi noboru berfokus ke jalan yang dilaluinya atau prosesnya, sedangkan agaru berfokus pada tempat tujuan atau hasilnya. Hanggi kanke atau antonim. Noboru memiliki arti berpindah dari bawah ke atas dan berfokus ke jalan yang dilaluinya atau prosesnya. Sedangkan kudaru artinya berpindah tetapi dari atas ke bawah dan berfokus ke tempat tujuan atau hasilnya. Jenis-jenis hubungan antonim. A. Oposisi mutlak. Hubungan antar kata otoko laki-laki dan onna perempuan, susseki hadir dan kesseki absen, omote depan dan ura belakang, bisa dikatakan beroposisi mutlak. B. Oposisi kutub. Penamaan terhadap sesuatu hal dengan dua jenis kata yang berlawanan baik secara ruang, waktu, ataupun secara kuantitas. Secara ruang, chojo artinya puncak gunung dan fumoto artinya kaki gunung. Di dalamnya masih ada chufuku yang artinya perut gunung. Secara waktu, nyugaku masuk dan sotsugyo lulus. Di dalamnya masih ada proses belajar. Secara kuantitas, saidai atai harga atau nilai maksimal dan saitai atai harga atau nilai minimal. Di dalamnya masih ada harga atau nilai sedang atau biasa. C. Oposisi hierarki. Hubungan yang menyatakan deret jenjang atau tingkatan dalam suatu skala pengukuran seperti panjang, berat, waktu, misalnya takai tinggi dan hikui rendah, oki besar dan cisai kecil, fukai dalam dan asai dangkal, toi jauh dan cikai dekat. D. Oposisi hubungan rasional. Terjadi dalam satu peristiwa atau perkara dari sudut mana kita memandang perkara tersebut. Misalnya dalam jual beli. Yamada sangwa, Tanaka sangni, kurumao utta. Artinya Yamada menjual mobil pada Tanaka. Sebaliknya bisa juga dengan kalimat
Tanaka Sangwa Yamada Sankara Kurumao Katta, yang artinya Tanaka membeli mobil dari Yamada. Joge Kankei, hubungan hiponimi dan hipernimi. Hiponimi adalah suatu kata atau frasa khusus atau memiliki arti khusus yang terkandung dalam kelompok, jenis, atau satuan tertentu seperti Dobutsu artinya binatang, Hana artinya bunga, dan Kudamono artinya buah-buahan. Sedangkan hipernimi adalah kata umum yang mencakup makna yang terkandung dalam hiponimi seperti Inu artinya anjing, Neko artinya kucing, Sakura artinya bunga sakura, Ringo artinya apel, dan Ichigo artinya strawberry. Data penelitian bahasa. Data penelitian bahasa dapat digunakan dua jenis, yaitu Jitsurei dan Sakurei. Jitsurei adalah contoh penggunaan yang berupa kalimat dalam teks konkret seperti dalam tulisan ilmiah, surat kabar, novel, dan sebagainya. Sakurei adalah contoh penggunaan yang dibuat oleh peneliti sendiri yang tingkat kebenarannya diterima oleh umum, penutur asli. Kelebihan dan kekurangan Jitsurei. Kelebihan, kita bisa menemukan contoh pemakaian yang terkadang tidak terpikirkan dalam benak kita, dan analisisnya lebih akurat. Sedangkan kekurangannya, ada kalanya contoh tersebut menyimpang dari biasanya. Kelebihan dan kekurangan Sakurei. Kelebihan, kita bisa membuat contoh yang tidak gramatikal, sedangkan kekurangannya, data yang diperoleh kurang akurat dan kurang objektif. Sekian presentasi rangkuman dari bab 1 sampai bab 6 mengenai sintaksis dan semantik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.